Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 9 Oktober, hari Minggu Pekan Biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja mengajak kita untuk mensyukuri karunia penyembuhan dan berkat-berkat yang selalu kita terima. 10 orang kusta disembuhkan. Namun 9 orang sibuk dengan aneka tradisi dan hitungan kepantasan yang membelenggu kemerdekaan hidupnya. Sementara 1 orang asing, yakni orang Samaria, dengan penuh kemerdekaan diri, mengucap syukur dan langsung sujud hormat kepada Sang Penyembuh sejati, Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada masa pemulihan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan juga gereja mengupayakan dengan pelbagai usaha anak-anak balita dan warga usia lanjut 70 tahun ke atas pada awal tahun 2020 belum mendapat sentuhan kehadiran gereja karena mereka rentan terhadap virus corona. Mereka sangat terbatas menerima pelayanan kemurahan hati gereja untuk dapat diajak hadir dalam persekutuan di gereja paroki, juga dalam aneka pertemuan lingkungan, kelompok kecil, kecuali dalam keluarganya sendiri. Pembiasaan dan pewarisan iman Katolik yang mengena di usia emas pembentukan otak untuk anak-anak terhambat oleh pandemi. Anak, remaja, serta warga usia lanjut mendapat asupan gizi rohani dari kekayaan magisterium gereja dengan sangat terbatas. Diperlukan upaya-upaya pemulihan sebagai prioritas. Misalnya, pemulihan hidup menggereja melalui upaya peribadatan sederhana, tetapi menggerakkan dan diperlukan katekese yang kreatif. Pemulihan kesejahteraan umat dengan menghadirkan wajah keraiman Allah bagi manusia secara nyata dan menjadikan gereja tetap signifikan dan relevan nyata, hadir, dirasakan, dan diterima. Juga pemulihan dampak psikologis. Saudari-saudaraku yang terkasih, kini pemulihan itu, masa pandemi ini sudah mulai kita bisa berkegiatan dengan tidak dibatasi, namun tetap menjaga protokol kesehatan.
Semoga berkat penyertaan keluarga kudus Nazaret dan Bunda Maria yang pada bulan Oktober ini kita dalami devosinya melalui doa rosario, memberikan kekuatan iman bagi perjuangan hidup dengan peristiwa-peristiwa hidup harian yang nyata. Entah itu gembira, terang, sedih, atau mulia dari peristiwa rosario yang kita renungkan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita orang miskin. Tanpa Yesus, hati kita dingin. Dengan Yesus, kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.